Selamat malam mahasiswa sekalian, semoga semua dalam keadaan sehat. Nah, pada hari ini saya akan menyampaikan satu materi tentang bagaimana sejarah perkembangan drama di Indonesia. Mohon disimak dengan baik. Ya, saya sampaikan bahwa pada tahun 1891 didirikannya opera Melayu dengan nama Komedi Istanbul di Surabaya. Dengan menggunakan bahasa Melayu serta lagu-lagu Melayu maupun mars, waltz dan polka serta lagu-lagu dansa populer lainnya, Komedi Istanbul mengetengahkan cerita-cerita 1001 malam seperti Aladin bersama lampu wasiat, Alibaba dengan 40 penyamun, penangkap ikan dengan suatu jin, dan lain-lain. Nah, yang kemudian diperluas pula dengan sejumlah hikayat Eropa. Konsep drama atau lakon, ya, dalam hal ini memang sudah mengalami penjurusan khusus, yaitu kejadian-kejadian yang dilakonkan di atas panggung, seperti dinyatakan secara garis besar oleh naskah cerita. Teater dalam taraf ini diartikan sebagai tonil atau panggung, yaitu tempat bermain pelaku. Cara Komedi Istanbul memenuhi selera publik tidak hanya melalui penggunaan bahasa Melayu, lagu-lagu populer, dan hikayat-hikayat populer saat itu, tetapi juga dengan dekorasi dan tata rias yang sungguh mewah. Ya, dari penjelasan saya tadi, ya, sudah jelas bisa kita lihat ada lakon pada waktu dulu yang bersumber dari komedi bangsawan, yakni sesuai dengan selera publik dewasa itu. Bahkan dalam sejarah komedi bangsawan yang bisa kita pilah menjadi dua bagian, yakni pada tahun 1891 sampai 1906, dan 1906 hingga saat timbulnya rombongan sandiwara yang bernama Dardanella. Nah, Dardanella ini muncul di tanah air pada tahun 1926. Kita lihat adanya perkembangan dalam pemilihan lakon-lakon. Dalam babak pertama, lakon masih bersifat hikayat, bermain dalam angan-angan, membuai publik dengan mimpi akan keindahan dan kemewahan. Sedangkan begitu pada babak kedua telah dimasukkan cerita-cerita realistis yang tercetus di tengah masyarakat kota Jakarta pada waktu itu, antara lain cerita Nyai Dasima, Si Jonat, dan lain-lain. Jadi pada waktu itu, kegiatan di bidang pemanggungan tidak hanya merangsang timbulnya beberapa himpunan sandiwara lain, tetapi juga menggiatkan penulisan. Pada waktu itu juga perjuangan penemuan nilai-nilai budaya sendiri berlangsung terus dan mencapai mencapai puncaknya pada zaman pendudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945. Nah, jika moto Dardanella pada waktu itu, yakni Dardanella itu adalah kelompok teater atau drama, ya. Jika pada moto Dardanella pada tahun 30-an belum
nyaring mencanangkan budaya Indonesia, artinya mereka belum fokus menyampaikan gagasan tentang budaya Indonesia. Himpunan Sandiwara Penggemar Maya juga muncul. Nah, Penggemar Maya ini didirikan tanggal 27 Mei 1944 di Jakarta. Secara eksplisit dan tegas menuliskan sebagai maksud dan tujuannya, yakni memajukan seni sandiwara pada khususnya, kebudayaan pada umumnya dengan berdasarkan kebangsaan, kemanusiaan, dan ketuhanan. Nah, inilah satu-satunya himpunan sandiwara yang secara tegas bertujuan menegakkan aktivitasnya untuk kejayaan budaya Indonesia. Nah, saudara-saudara mahasiswa sekalian, lalu bagaimana lakon-lakon periode kebangkitan dan pembangunan ketika itu ada? Kalau kita berbicara sejarah ya, pasti akan kita melihat juga babakan atau periode bangkitnya drama pada masa dulu. Nah, pada hari ini saya juga menyampaikan lakon-lakon periode kebangkitan dan pembangunan, yakni pada tahun 1926 sampai 1942 dan 1942 sampai 1945 secara singkat. Nah, menurut buku yang saya baca ya, buku dari Bun Umarjati tentang bentuk lakon dalam sastra Indonesia, dari periode kebangkitan ya kita dapat melihat bahwa pada periode kebangkitan ini ada lakon-lakon yang utama atau berpengaruh pada saat itu, yakni ada lakon yang berjudul Bebasari 1926, Sandiakala Ning Majapahit 1933, dan Manusia Baru pada tahun 1940. Nah, secara historis, kita akan mengikuti perkembangan dalam satu periode dan ditutup dengan lakon Manusia Baru ya, sebagaimana tulisan Bun Umarjati. Dan saya sampaikan seperti berikut ringkasannya. Yang pertama tentang lakon Bebasari. Nah, lakon ini diciptakan tahun 1926. Jadi ada dua keistimewaan yang dimiliki oleh Bebasari sebagai suatu karya sastra periode kebangkitan. Yang pertama, syair bersifat cerita. Untuk pertama kali digunakan menyampaikan pikiran dan perasaan sebagai pengucapan cita-cita kebangsaan. Dan yang kedua adalah cipta sastra Indonesia pertama yang ditulis dalam bentuk lakon. Penafsiran sosiohistoris atas kedua gejala ini akan membuktikan ya bahwa ada semangat yang menjiwai periode sastra 1920 sampai 1942, bangkit dan menyalanya semangat kebangsaan bangsa Indonesia. Nah, Bebasari memelopori. Ya, mengapa disebut memelopori? Karena Bebasari ini sebagai simbol tanah air yang telah menderita berabad-abad. Jadi tanah air yang disimbolkan melalui Bebasari ya, itu menyatakan ya. Jadi tanah air itu sebagai sebuah simbol penderitaan yang berabad-abad di tanah air Indonesia dan telah melahirkan dan membesarkan pahlawan-pahlawan yang jantan dan perkasa, yang mendengar jeritan kedambaan akan kebebasan dan kemudian bertindak dengan keyakinan akan kemenangannya.
Ya, tadi tentang Bebasari, yakni sebuah lakon ya, dan itu sangat simbolik. Bebasari sebagai simbol dari tanah air Indonesia. Yang selanjutnya, lakon Sandya Kala Ning Majapahit. Lagi sekali ini adalah lakon yang muncul periode atau masa kebangkitan. Sandya Kala Ning Majapahit itu terbit tahun 1933. Ya, Sandya Kala Ning Majapahit adalah lakon dalam 5 bagian ciptaan Sanusi Pane, pengarang yang tergolong dalam periode kebangkitan, yakni 1920 sampai 1942, yang mencapai puncaknya dalam masa 30-an atau yang lazim dikenal sebagai zaman Pujangga Baru, periode 1933 sampai 1942. Nah, lalu orang-orang yang tergolong dalam Pujangga Baru ialah orang-orang yang merasa semangatnya tidak sesuai lagi dengan semangat lama. 2 pujangga yang cemerlang dalam masa itu adalah Sutan Takdir Ali Syahbana dan Sanusi Pane. Keduanya merupakan pelopor dalam zaman metamorfose tersebut, yang memelopori perletakan dasar-dasar orientasi bagi manusia Indonesia yang menghadapi krisis identifikasi dengan kebudayaan Barat, yang mulai dirasakan pengaruhnya secara sadar. Nah, Sanusi Pane dalam orientasinya mengarah pada teladan kedamaian dan ketenangan filsafat India, tanpa berpaling dari bumi pijakannya, Indonesia. Sebaliknya, Sutan Takdir Ali Syahbana cenderung untuk mengambil sebanyak mungkin orientasinya pada dinamika Barat, teladan dan pandangan-pandangannya, hingga selain dari perbedaan geografis, maka dibandingkan dengan Sanusi Pane, Sutan Takdir Ali Syahbana merupakan komplemen yang terlalu berat ke Barat. Walaupun demikian, Sanusi Pane sebagai pujangga kurun waktu itu tidaklah sama sekali bersih dari pengaruh-pengaruh Barat dan mengabaikan sama sekali pengaruh-pengaruh itu. Hal ini ternyata apabila kita selidiki sajak-sajak dan lakonnya atau dramanya sejak dahulu hingga sekarang. Itu terlihat ya. Ya, saudara mahasiswa yang saya banggakan ya, tadi sudah kita simak bersama tentang sejarah munculnya drama di Indonesia, kemudian bagaimana perkembangan drama atau teater pada masa kebangkitan, dan selanjutnya saya akan sampaikan lakon atau perkembangan drama pada masa Jepang atau periode pembangunan, yakni tahun 1942 hingga 1945. 3 tokoh penulis drama dalam zaman Jepang yang menonjol produktivitasnya adalah El Hakim, Armin Pane, dan Usmar Ismail. Lakon-lakon El Hakim dan Usmar Ismail berkali-kali dipentaskan oleh Himpunan Sandiwara Penggemar Maya. Jadi kalau tadi saya sampaikan di sejarah perkembangan, setelah Dardanella itu muncul komunitas teater atau drama Maya namanya. Nah, sekarang disinggung lagi tentang Maya, bahwa lakon-lakon El Hakim atau drama-drama El Hakim dan Usmar Ismail berkali-kali dipentaskan oleh Himpunan Sandiwara Penggemar Maya, seperti judulnya Taufan di Atas Asia, Intelek Istimewa, dan Dewi Reni. Karangan El Hakim juga Citra, Api dan Liburan Seniman, karangan Usmar Ismail. Ketekunan dan produktivitas penulisan lakon masa itu berjalan sejajar dengan aktivitas
komunitas Maya sebagai himpunan sandiwara yang bertekad menggalang persatuan perjuangan di bidang kesenian umumnya dan persandiwaraan nasional khususnya. Adalah suatu tindak yang bijaksana untuk menghimpun kembali lakon-lakon tersebut dan membukukannya kemudian. Ya, kemudian lakon-lakon tersebut dibukukan. Taufan di Atas Asia adalah himpunan karangan El Hakim, diterbitkan oleh Balai Pustaka 1949. Lakon-lakon sedih dan gembira adalah himpunan karangan Usmar Ismail, diterbitkan Balai Pustaka 1948. Dan Jinak-Jinak Merpati, himpunan karangan Armin Pane, Balai Pustaka oleh Balai Pustaka 1953. Ketiga buah kumpulan ini saja anggap cukup mewakili segenap kegiatan penulisan sastra lakon zaman Jepang. Dalam garis besarnya, drama-drama tersebut atau lakon-lakon tersebut mengemukakan persoalan-persoalan sosial politis yang di zaman itu nyata tegas merupakan cirinya. Taufan di Atas Asia menggambarkan suasana perang Pasifik sebagai petanda bangkitnya bangsa-bangsa Asia pada umumnya. Dewi Reni merupakan perlambang atau perjuangan kemerdekaan Indonesia khususnya. Sedangkan Intelek Istimewa dan drama yang berjudul Api melukiskan peranan intelektual dalam masyarakat Indonesia yang tengah membina kesatuan dan kekuatan bangsa. Judul drama Insan Kamil, Antara Bumi dan Langit, kemudian Jinak-Jinak Merpati dan Barang Tiada Berharga, ya, merupakan sketch-sketch sosial yang mengemukakan segi khusus seperti persoalan remaja, pengaruh lingkungan sosial, kemudian wanita dalam masyarakat dan lain-lain. Sementara itu, drama yang berjudul Citra dan Liburan Seniman menampilkan peran seniman dalam masa penjajahan yang tak kurang pentingnya dan tak kurang baktinya bagi perjuangan bangsa. Nah, para mahasiswa sekalian, dari tinjauan selintas tersebut, ya, tampak bahwa drama-drama atau lakon-lakon yang terhimpun dalam ketiga buku tersebut mengemukakan berbagai aspek sosial politik pada masa itu, yakni perjuangan bangsa, peran-peran pribadi, pengaruh lingkungan dan pengaruh tradisi, etika dan agama. Nah, semuanya itu mendasari persoalan-persoalan drama tersebut. Nah, saya lanjutkan bahwa meninjau lakon-lakon pada zaman Jepang, ya, sampai kita pada satu simpulan bahwa lakon-lakon tersebut merupakan usaha dari para penulis untuk melukiskan suasana dan menyampaikan pendapatnya atau suaranya pada zaman pemerintahan Jepang. Segenap lapisan masyarakat bangsa Indonesia merasakan masa tersebut sebagai masa yang merangsang atau menstimulasi kesadaran harga diri. Harga dirinya sebagai manusia yang bebas menentukan nasibnya, harga dirinya sebagai warga yang punya tanggung jawab untuk membina, sekaligus juga membangun kesatuan dan kebesaran bangsanya. Nah, sikap pribadi yang bercermin pada realitas pada zaman itu, ya, tidak kita dapati dalam tokoh-tokoh lakon pada zaman Pujangga Baru. Dalam drama Sanusi Pane dan Rustam Effendi, misalnya, ya, tokoh-tokohnya tidak punya wibawa sendiri. Tindakan dan sikapnya mengungkapkan pribadi yang romantis idealistis. Pribadi seperti pribadi Bujangga dan Damarwulan menandai suatu zaman yang tengah mengalami kebangkitan. Kebangkitan dari suatu kepulasan atau kepasipan yang berabad-abad sebagai penjajahan Belanda.
Nah, mahasiswa sekalian, tadi sudah saya menyampaikan sejarah, kemudian periode perkembangan sejarah drama tersebut ya. Pertama adalah periode kebangkitan, kemudian kedua periode masa Jepang, kemudian selanjutnya saya akan sampaikan bagaimana perkembangan drama pada periode perkembangan atau kurun waktu 1950 sampai 1963. Nah, di antara sekian banyak penulis drama yang tergolong dalam periode perkembangan 1950 sampai 1963, ada beberapa yang patut dibicarakan secara khusus. Keistimewaan yang mereka miliki adalah kenyataan bahwa pada merekalah tertumpah harapan masyarakat. Merekalah yang diharapkan akan menjadi pelopornya kecemerlangan sastra lakon Indonesia. Utwi Tatang Sontani, misalnya sejak Bunga Rumah Makannya, yakni itu adalah salah satu judul drama, Bunga Rumah Makannya, tahun 1948, tak henti-hentinya melahirkan lakon-lakon baru. Jumlah lakon yang telah ditulis serta kontinuitasnya membuktikan kesungguhan eksperimen. Lakon 4 babaknya yang berjudul Tak Pernah Menjadi Tua pada tahun 1963 membuktikan kesungguhan ini dan memberikan dasar yang kokoh buat harapan kita. Motinggo Boucher yang lakonnya telah memenangkan hadiah pertama tahun 1958. Apa salah satu judulnya Motinggo Boucher? Ya, judul dramanya salah satunya adalah Malam Jahanam yang sudah Anda observasi kemarin ya, dan naskahnya sudah Anda baca. Nah, Motinggo Boucher itu ya memenangkan hadiah pertama tahun 1958. Beliau terus melakukan eksperimen dengan menulis sejumlah lakon dalam majalah-majalah pada waktu itu. Bahkan kemudian menerbitkan dalam bentuk buku. Pada dirinya pun ditumpahkan harapan besar. Begitu juga tokoh teater atau drama Nasjah Jamin. Ia mulai terangkat namanya ketika ia memenangkan hadiah kedua tahun 1958. Jadi, mahasiswa sekalian, pada periode perkembangan ini pun banyak sekali tokoh drama yang muncul ya. Dan beberapa di antaranya adalah tokoh yang tadi saya sampaikan, ada Utwi Tatang Sontani, Motinggo Boucher, kemudian Nasjah Jamin. Masih banyak yang lainnya. Nah, materi ini sengaja saya sampaikan ya, agar Anda memiliki pengetahuan selain materi yang sudah Anda buat sebagai tugas sebelumnya. Baik, terima kasih. Demikian untuk materi pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran e-learning nanti.